Komemkom PhD dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan deteksi sinyal anomali statistik pada aliran keluhan pelanggan menggunakan lambda arsitektur. Sini studi simulasi dengan dataset CFPB dalam arti operasional. Di sini saya Dimas Dandi, Arya Rajina Suprapto, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Magister Teknologi Informasi. Adapun outline presentasinya dibagi menjadi 6. Di sini ada pendahuluan, studi pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, diskusi, kemudian kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana latar belakangnya ini adalah keluhan pelanggan atau customer bervolume tinggi berbentuk teks tidak terstruktur. Tim IT operasional dan internal audit IT kesulitan mendeteksi lonjakan pola keluhan tepat waktu karena review manual tidak lagi memadai. Solusinya di sini ada 2, yaitu yang pertama, mengenali topik dominan sebagai konteks analisis. Yang kedua adalah mendeteksi lonjakan volume, mendekati waktu nyata cocok dengan karakter arsitektur lambda. Gap penelitiannya di sini ada dari Bastani, Feinsaf 2004, Ogunleye. Fokus pada batch analysis tanpa dimensi temporal, integrasi permodalan topik batch, dan deteksi anomali streaming dalam satu pipeline lambda dengan bridge artifact dominan topik per dokumen masih terbatas. Adapun rumusan masalahnya di sini yang pertama ada rancangan pipeline lambda yang terintegrasi LDA dan Z-score windowing untuk streamingnya. Untuk RQ2-nya di sini bagaimana penerapan lambda, bagaimana penerapan LDA pada 418.091 dokumen CFPB dan evaluasi coherence-nya. RQ yang ketiga yaitu bagaimana penerapan tumbling window dan Z-score serta karakteristik sinyal yang dihasilkan. Di sini untuk studi pustaka, landasan teori dan posisi penelitian ada 4 konsep dasar yang ini. Yang pertama ada big data dan lambda, kemudian ada LDA-nya, kemudian ada tumbling window dan Z-score, kemudian ada Kafka dan Spark. Nah, di sini ada posisi penelitian terdahulunya, aspeknya ada 3, yaitu ada rujukan, fokus, dan temporal. Di sini bisa dilihat untuk penelitian terdahulunya. Selanjutnya metodologinya, di sini dataset CFPB dan kualitas datanya. Di sini saya menggunakan data dari CFPB, Complaint Customer Database-nya. Di sini berisi teks naratif berupa CSP di mana dalam mana produk, subkategori, timestamp, dan perusahaan yang dikeluhkan. Filteringnya 2 tahap menghasilkan dataset penelitiannya. Di sini snapshot CFPB itu per Juni 2026, di mana jumlah recordnya 15.800.000 sekian. Dan di sini tahap 1 itu ada naratif tidak kosong. Kemudian filtering tahap keduanya itu mencari 3 kategori utamanya, di mana ada checking, credit card, dan money transfer. Oke. Kemudian ada metodologi di sini alur penelitian umumnya, di mana yang pertama itu ada studi literatur dan identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, pre-processing data, kemudian yang keempat ada pengolahan data dengan batch layer lambda dan streaming, kemudian ada evaluasi hasil, analisis dan interpretasi hasil, dan kesimpulan rekomendasinya. Selanjutnya di sini ada alur pre-processing datanya. Yang pertama itu ada load dan seleksi kolom, di sini menggunakan pandas data frame. Kemudian ada filtering naratif tidak kosong, di sini menyisakan 3.799.000 sekian record. Selanjutnya filtering yang tahap kedua ada filter 3 kategori produk yang menghasilkan 418.091 record. Setelah itu tahap yang dilakukan adalah text cleaning. Kemudian ada tokenisasi menggunakan NTLK versi 3.94. Di sini selanjutnya ada stop word removal-nya dan lemmatization-nya. Output-nya adalah batch zone CSP kurang lebih 500 MB. Di sini ada input LDA batch dan sumber reply Kafka streaming-nya. Selanjutnya untuk alur pengolahan data lambdanya. Nah, di sini contohnya ada data bersihnya, di sini ada batch layer dan streaming layer-nya. Pada batch layer di sini, LDA training-nya itu menggunakan K itu 10 topik dan dominan topik SMM per dokumen menghasilkan dokumen topics.csv-nya. Untuk streaming layer-nya di sini dari Kafka Producer, kemudian Kafka-nya ada topik CFPB complaint, consumer dengan tumbling windows 10 detik. Selanjutnya di sini ada history max 10, sinyalnya saat Z-score itu lebih dari 3, sama dengan 3. Kemudian serving layer-nya ini menggunakan Power BI. Di sini streaming layer-nya itu menggunakan simulasi streaming-nya, menggunakan data hasil dari batch layer-nya yang disimulasikan menggunakan Kafka.
Di sini flowchart, ada flowchart LDA batch layer-nya. Di sini ada load data, kemudian ada build dictionary-nya menggunakan GameSim. Kemudian ada back of words-nya, di sini konversi tiap dokumen, ada train LDA-nya, inference, terus kemudian mencari dominan topik, kemudian ekstraksi 10 keyword, top 10 keyword. Selanjutnya ada write bridge artifact-nya. Selanjutnya di sini ada flowchart Z-core plus tumbling window. Di sini tuh untuk simulasi Kafka-nya. Di sini menggunakan history max 10 window per topik. Selanjutnya pool Kafka-nya itu pool pesannya itu topiknya itu adalah CVB complaints secara terus-menerus. Kemudian ada enrich dominan topiknya. Selanjutnya yang keempat ada increment counter. Nah, di sini counter topiknya itu window-nya aktif ditambah 1. Selanjutnya cek window-nya di sini. Kemudian ada baseline building. Kemudian ada menghitung. Di sini jika Z lebih sama dengan 3, nah ini kita masukin outputnya ke anomaly result.csv-nya. Selanjutnya reset dan loop terus-menerus. Nah, di sini ada selanjutnya alur evaluasinya. Di sini evaluasinya itu pada kualitas batch layer-nya. Di sini coherence-nya sampel 100.000 dokumen, menggunakan 100.000 dokumen, rentang K-nya itu 5, 8, 10, 12, dan 15. Outputnya K final itu plus 10 label topik. Selanjutnya untuk streaming layer-nya, di sini ada analisis sambang Z-score, distribusi jumlah sinyal per window, kemudian ada anomaly density 0,78 sinyal per window, threshold sensitivity analysis, kemudian ada runtime performance totalnya. Nah, di sini kemudian ada infrastruktur penelitiannya, ada broker streamingnya di sini pakai Apache Kafka, kemudian batch datanya itu pakai Apache Spark, kemudian preprocessingnya itu pakai Pandas, streaming customer pakai Kafka Python, kemudian topik model pakai GameSim, ada vektornya, ada NLP processing, bahasa pemrograman di sini pakai Python, kemudian servingnya itu atau dashboardnya menggunakan Power BI, dan formatnya itu di sini menggunakan CSV. Dan berikut adalah hasilnya. Di sini menggunakan K10, walaupun coherence K5 itu tertinggi, tapi topiknya terlalu umum. Jadi di sini pakai tengah-tengah atau 10 untuk coherence-nya. Untuk keseimbangan granualitas dan interpretabilitasnya. Di mana di sini ada 10 topik dominan, di mana topik paling banyaknya yaitu paling dominan yaitu dengan topik money recovery and banking solution. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dan pelaksanaan untuk streaming layer. Ringkasan yang pertama yaitu 67 tumbling window observasi dengan 52 sinyal anomali dengan absolute Z minimal 3. Anomali density-nya 0,78 sinyal per window, rentang absolute Z 3,01 hingga 258,36. Runtime 3708 detik indikatif. Kemudian pada tabel 3 sebelah kiri menampilkan 5 sinyal awal. Sinyal pertama Windows 9 topik 2 General Consumer Complaint dengan Z 3,08. Magnitudo tertinggi Windows 12 topik 0 dengan Z 5,04. Windows 13 menghasilkan 2 sinyal bersamaan pada topik 5 dan 9. Kemudian threshold sensitivity pada tabel di kanan, absolute Z minimal 2 terlalu longgar berpotensi false alarm, minimal 4 terlalu ketat berisiko, melewatkan lonjakan moderat, threshold 3 sesuai, empirical rule, dan konsisten. Selanjutnya, di sini ada dashboard untuk Power BI. Di sini kita lihat. Nah, di sini untuk overview-nya, CVB Compliance Analytic Dashboard. Di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menu. Nah, di sini ada yang pertama itu ada topik discovery. Nah, topik discovery ini di sini menampilkan topik dominan. Di sini ada money recovery and banking resolution issue. Kemudian di sini ada temporal trend-nya. Nah, di sini itu untuk analisis pertumbuhan volume CVB dari Maret hingga Mei 2026. Selanjutnya ini
simulasi aja untuk real time monitoring, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada anomali, di sini ada anomali yang paling besar di sini. Di sini anomalinya itu dengan topik credit union and financial institution. Selanjutnya di sini ada model evaluation-nya. Selanjutnya ada sistem performance-nya. Di sini menggunakan library apa saja dan bahasa pemrogramannya. Ini storytelling-nya. Kurang lebih seperti itu untuk dashboard-nya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini diskusi perbandingan dengan literatur keterbatasan. Nah, 4 keterbatasan tadi sini ada 4. Yang pertama, tidak ada growth truth anomaly di mana evaluasi streaming terbatas pada distribusi sinyal. Karena di sini bukan real streaming, melainkan simulasi streaming dari database layer-nya. Selanjutnya yang kedua ada simulasi single node dan compressed timeline. Kemudian K10 tetap sepanjang simulasi. Dan yang terakhir, threshold z-score statis pada nilai 3. Oke, kesimpulan dan sarannya. Untuk RQ1, rancangan pipeline lama berhasil dibangun dengan integrasi LDA untuk base-nya dan z-score windowing untuk streamingnya melalui bridge artifact dominan topik per dokumen. Untuk RQ2-nya, pemodelan LDA pada 418.000 dokumen CFPB dengan coherence 10 menghasilkan coherence 0,4762 dan topik 10 topik interpretable, di mana money recovery and banking resolution menjadi topik dominan dengan 22,80%. Kemudian RQ3-nya, simulasi streaming menghasilkan 52 sinyal anomali pada 67 tumbling window. Kemudian rentang Z 3,01 sampai 298,36, di mana pipeline mampu menangkap surge dan drop. Saran penelitian lanjutan, pelebaran growth and truth anomali. Kemudian ada pengujian pada lingkungan multinode dan beban reproduksi nyata. Kemudian ada yang ketiga, ada penerapan adaptive threshold z-score per topik agar sensitivitas lebih proporsional. Yang keempat, ekstensi domain, log server, TK support, dan report review pelanggan. Yang terakhir, integrasi pipeline dengan sistem alerting AI Ops untuk tindak lanjut operasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari apa yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk Prof. Agung Triayudi, Eskom MKOM PhD, dan teman-teman sekalian.